Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, selamat siang. Semoga kabar kalian baik semua. Perkenalkan, nama saya Najwa Syakila Amru dari Prodi Pendidikan Sosiologi Universitas Negeri Jakarta. Nah, kali ini saya pengen membahas kasus-kasus yang viral nih. Namun, saya bakal kaitkan dengan analisis masalah sosial. Nah, maksudnya gimana sih? Nah, maksudnya dari kasus yang saya ambil, saya itu bakal menganalisis lebih dalam kenapa hal tersebut bisa terjadi. Jadi teman-teman penasaran kan? Let's check it out. So, saya bakal bahas kasus viral apa nih? Jadi, saya bakal bahas kasus viral beberapa bulan ke belakang, yaitu penjarahan rumah anggota DPR Bapak Ahmad Syaroni. Menarik bukan? Ayo simak lebih lanjut. Jadi, di awal kasus ini saya akan membahas awal mula kenapa hal ini bisa terjadi. Seperti yang kita tahu, pada bulan Agustus 2025 telah terjadi demo besar-besaran di beberapa kota di Indonesia. Hal tersebut terjadi karena apa? Yaitu terjadi karena ketimpangan ekonomi dan kenaikan harga bahan pokok dan kenaikan gaji DPR yang telah tercantum dalam undang-undang. Kenapa hal tersebut bisa memicu demo sebesar itu sehingga beberapa kampus harus diberhentikan perkuliahannya? Nah, di sini tentu saja kita harus membahas awal mulanya dong, kenapa hal tersebut bisa terjadi, kenapa kasus ini bisa terjadi. Seperti yang kita tahu, pada bulan Agustus 2025 telah terjadi demo besar-besaran di Indonesia di beberapa daerah yang menyerang kantor DPR. Kenapa? Yang pertama, itu karena ketimpangan ekonomi dan kenaikan harga bahan pokok yang membuat masyarakat marah. Ditambah lagi, seperti yang kita tahu, telah diumumkan bahwa gaji pemerintah, maksud saya gaji DPR, akan dinaikkan 3 juta. Nah, oleh karena itu, banyak sekali masyarakat yang merasa marah dan merasa tidak adil. Karena apa? Karena mereka yang sudah kaya semakin kaya, sedangkan yang miskin semakin miskin. Belum lagi harga bahan pokok yang dinaikkan membuat ekonomi masyarakat semakin susah, sehingga menyebabkan terjadinya ketimpangan ekonomi yang besar. Oleh karena itu, masyarakat memutuskan untuk melakukan demo untuk meminta keadilan atas hal tersebut. Karena seperti yang kita tahu, itu sama sekali tidak adil. Tapi kenapa sih demo ini bisa mengarah pada rumah pribadi Bapak Ahmad Syaroni? Nah, itu yang kita pertanyakan. Mungkin dari perspektif saya, orang-orang yang telah melakukan demo masih belum puas karena tidak adanya gerakan dari anggota DPR tersebut. Jadi emosi mereka memuncak, mereka marah besar sehingga menyebabkan mereka menyerang rumah pribadi anggota DPR yang di sini rumahnya Bapak Ahmad Syaroni yang terletak di Elit, Jakarta Selatan. Nah, seperti yang kita tahu, Bapak Syaroni tidak ada di rumah karena dia sedang berada di Singapura. Jadi, hal tersebut menjadi sasaran empuk bagi warga yang mengamuk. Jadi, mereka mengambil banyak hal dari rumah Bapak Syaroni. Seperti contohnya Iron Man, yang kita tahu pameran Iron Man. Beberapa alat elektrik, tas mahal, barang-barang semuanya diambil. Kenapa? Karena mereka merasa, rakyat kecil ini merasa itu kepuasan tersendiri bagi mereka, karena mereka merasa duit yang dibeli untuk barang-barang tersebut adalah duit mereka yang diapakan? Yang dikorupsi. Tidak hanya rumah Bapak Ahmad Syaroni saja yang diserang. Dari artikel yang saya baca menjelaskan bahwa telah tercapai 10 rumah anggota DPR yang telah dijarah oleh warga yang mengamuk sehingga kerugiannya mencapai miliaran rupiah. Nah, dari kasus yang saya ambil, kita dapat simpulkan beberapa analisis masalah sosial yang saya dapat. Yang pertama, yaitu adalah ketimpangan ekonomi. Seperti yang kita tahu, pemimpin-pemimpin di negara kita hidup dengan kemewahan, hidup dengan serba berkecukupan, sedangkan warganya ditelantarkan. Banyak sekali warga yang masih tidak mendapatkan fasilitas yang wajar, fasilitas yang lengkap, fasilitas yang mendukung. Banyak sekali masyarakat yang masih tinggal di kolong jembatan, masyarakat yang memulung, masyarakat yang mengemis. Hal tersebut sangat memprihatinkan. Namun,
Dampaknya ke siapa? Dampaknya ke masyarakat kecil. Banyak sekali masyarakat kecil yang berusaha tetap untuk hidup, berusaha untuk bisa makan hari itu juga. Sedangkan pemerintah kita, orang-orang pemerintah kita, mereka bisa makan enak, mereka bisa berfoya-foya, mereka bisa membeli barang mewah yang mereka inginkan. Sedangkan kondisi masyarakat Indonesia itu sendiri sangat memprihatinkan, sangat buruk, sehingga menyebabkan angka kemiskinan di Indonesia dan angka pengangguran di Indonesia semakin tinggi. Nah, ketimpangan ekonomi tersebut menyebabkan banyak sekali masalah sosial yang berturut-turut menjadi berkembang. Contohnya saja, ketika kemiskinan semakin berkembang, ketika masyarakat kecil merasa mereka tidak diperhatikan dan tidak ditolong sama sekali, maka akan timbul yang namanya kekerasan dan kriminalisme. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena seperti yang kita tahu, manusia itu butuh kebutuhan pokok yang namanya sandang, pangan, dan papan. Apabila 3 kebutuhan pokok ini tidak bisa mereka penuhi, maka mereka akan melakukan segala cara agar mereka bisa memenuhi 3 kebutuhan pokok ini. Seperti yang kita tahu, sebagai orang yang ingin bertahan hidup, kita juga akan melakukan segala cara agar kita tetap bisa hidup. Contohnya saja kasus pencurian. Orang-orang mencuri demi apa? Demi bisa mendapatkan sesuap nasi. Bukan mereka ingin, karena mereka harus melakukan hal tersebut agar mereka bisa bertahan hidup. Dan seperti yang kita tahu, kasus pengangguran di Indonesia juga semakin tinggi. Karena apa? Ujung-ujungnya hal ini bakal kita kaitkan dengan pendidikan di Indonesia. Seperti yang kita tahu, IQ rata-rata masyarakat di Indonesia sangat rendah karena pendidikan di Indonesia tidak difasilitasi dengan baik oleh pemerintahnya, sehingga menyebabkan SDM masyarakat Indonesia rendah dan menyebabkan Indonesia tidak bisa menjadi negara maju. Dengan rendahnya tingkat pendidikan dan SDM di Indonesia menyebabkan beberapa masyarakat kecil tersebut mampu melakukan tindak kriminalitas karena mereka tidak berpikir secara kritis, pemikiran mereka tidak dibimbing dengan baik. Dan sayangnya pemerintah tidak pernah fokus pada pendidikan masyarakat miskin. Benar, pemerintah mengatakan mereka memberikan bantuan terhadap orang-orang miskin, pendidikan orang-orang miskin. Namun seperti yang kita lihat, hal tersebut masih belum terrealisasikan secara merata. Masih banyak sekali daerah-daerah pelosok, daerah-daerah kecil yang tidak mendapatkan pendidikan yang layak. Jangankan pendidikan, fasilitas saja mereka tidak punya. Jadi bagaimana rakyat Indonesia mau berkembang jika pemerintahnya saja tidak peduli terhadap rakyatnya sendiri? Analisis masalah sosial selanjutnya adalah korupsi dan kepercayaan publik. Seperti yang kita tahu, bukan rahasia umum lagi kalau pemerintah kita selalu saja melakukan korupsi. Nah, maka dari itu membuat masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap pemerintahannya sendiri, sehingga mereka merasa marah, sehingga mereka merasa emosi. Kenapa kami rakyat kecil yang mendapatkan imbasnya? Ketika pemerintah sudah terlalu banyak melakukan korupsi, maka kepercayaan masyarakat itu tidak akan pernah didapatkan lagi. Ketika suatu negara sudah kehilangan kepercayaan dari masyarakatnya sendiri, maka negara tersebut tidak akan berkembang. Maka negara tersebut tidak akan pernah bisa jadi negara maju. Karena apa? Karena tidak adanya kekompakan antara pemerintah dan masyarakatnya. Maka dari itu, saya sangat prihatin dengan bagaimana kondisi Indonesia ini ke depannya. Apakah Indonesia akan bisa menjadi negara maju? Ataukah Indonesia akan selalu diliputi dan dihantui oleh korupsi dan pemerintahannya sendiri? Maka dari itu, saya menganalisis masalah sosial dari kasus yang terlihat cukup sepele seperti penjarahan yang kita bahas ini, penjarahan rumah Ahmad Syaroni. Namun jika kita analisis lebih dalam, maka akan banyak sekali masalah-masalah sosial yang kita dapatkan dalam hal tersebut. Masalah sosial lain yang bisa didapatkan dari kasus ini yaitu radikalisme. Nah, apabila hal tersebut sudah terjadi, maka banyak sekali isu-isu dan hoak yang akan beredar di media sosial untuk menjelekkan pihak tersebut. Karena seperti yang kita tahu, kebencian dan kemarahan menyebabkan hal ini terjadi. Namun,
apakah hal ini bisa dibenarkan? Apakah menjarah rumah DPR tersebut bisa dibenarkan? Tentu saja tidak. Hal tersebut sudah diatur dalam undang-undang. Nah, jika orang-orang yang mengambil barang milik Bapak Syaroni atau milik DPR siapapun itu bisa dikenakan hukuman penjara. Karena itu termasuk dalam pelanggaran HAM. Namun sebagai masyarakat, saya sangat mengerti rasanya emosi dan kemarahan yang memuncak ini. Karena seperti yang kita tahu, manusia adalah makhluk sosial yang bisa merasakan perasaan yang sama, bisa merasakan hal yang sama. Nah, manusia gak bakal terlepas dari yang namanya perasaan yang sama di dalam suatu organisasinya. Apabila suatu masyarakat merasakan hal yang sama, maka masyarakat yang lain akan ikut berempati dan melakukan hal yang sama agar mendapatkan keadilan. Karena dampaknya benar-benar bukan hanya terhadap masyarakat miskin saja, namun terhadap semua masyarakat Indonesia. Namun, apakah saya membenarkan penjarahan tersebut? Tentu saja tidak. Karena sebagai rakyat Indonesia yang punya pikiran yang baik, sebagai rakyat Indonesia yang berpendidikan, sebagai rakyat Indonesia yang punya empati yang tinggi, kita tidak akan melakukan hal tersebut. Mungkin kita bisa selesaikan semua masalah ini dengan kepala dingin, walaupun ya saya sangat mengerti kalau kita sudah sangat muak dengan pemerintahan Indonesia, namun kita tetap saja bisa selesaikan masalah dengan kepala dingin. Namun apakah Indonesia akan berubah 10 tahun, 20 tahun lagi? Kita tidak tahu. Kita doakan saja yang terbaik untuk negara kita ini. Oke, jadi mungkin hanya itu kasus masalah sosial yang saya angkat. Semoga apa yang saya jabarkan bisa membantu teman-teman memahami masalah sosial yang terjadi dalam beberapa kasus atau sebuah kasus, sehingga kita bisa lebih fokus untuk memperbaiki dan mencari cara agar hal tersebut tidak terjadi lagi di masa depan. Jadi teman-teman, mungkin hanya itu dari saya. Jika ada salah, tolong dimaafkan dan tolong dikoreksi. Saya, Najwa Syakila Ambru, dari Pendidikan Sosiologi Universitas Negeri Jakarta, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.